Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan, nama saya Winda. Kalian mau tahu nggak saya tadi sedang baca buku apa? Ya, ini dia, buku IPA Terapan untuk SMK jurusan pariwisata. Nah, ini penerbitnya dari Erlangga loh. Melalui buku ini, kalian tetap bisa mengikuti KBM seperti biasa walaupun wabah COVID-19 sedang menimpa dunia. Kenapa? Karena buku ini yang dari Erlangga ini nih, isinya lengkap sekali. Kita lihat nih. Nah, gambar-gambarnya juga jelas. Penjelasannya rinci, lengkap, padat, dan juga tentunya mudah dipahami. Mau tahu isinya? Yuk kita simak. Ya, teman-teman yang lagi di rumah masih semangat kan untuk belajarnya? Nah, buku ini cocok banget untuk teman kalian stay at home. Jadi, kalian tetap bisa belajar di rumah tanpa takut ketinggalan pelajaran. Yang akan saya jelaskan kali ini adalah materi tentang koloid. Kalian buka halaman 160 untuk menyimaknya. Di jenjang sebelumnya, yaitu SMP, kalian sudah belajar tentang apa itu campuran. Saya ingatkan kembali, campuran adalah gabungan dari dua senyawa atau lebih yang bercampur menjadi satu. Ada yang homogen dan ada yang heterogen. Homogen itu adalah campuran yang larut sempurna, sedangkan heterogen yang campuran yang tidak larut dengan sempurna. Yuk kita simak perbedaannya. Sebelum kita kupas tuntas apa itu koloid, kalian harus tahu bedanya dulu antara tiga campuran tadi. Yang pertama, larutan. Yang kedua, koloid, dan yang ketiga, suspensi. Dari gambar tadi, sirup merupakan larutan, susu merupakan koloid, dan kopi merupakan suspensi. Bedanya dari ketiga tersebut apa ya kira-kira? Yuk kita simak tabelnya. Kita simak perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, dari sirup. Sirup merupakan larutan. Larutan itu bersifat homogen, artinya antara zat perlarut dan zat terlarutnya itu bercampur menjadi satu. Kita tidak bisa tahu nih yang mana sirupnya, yang mana airnya. Contoh lagi adalah larutan garam. Jadi kita tidak bisa membedakan di mana sih garamnya. Garamnya kan larut sempurna. Yang kedua, koloid. Koloid secara makroskopis atau setelah kita lihat itu bersifat homogen, tetapi ternyata dia sifatnya heterogen. Kenapa? Karena dengan mikroskop ultra dia akan terpisah menjadi beberapa bagian. Kalau yang suspensi itu bersifat heterogen, artinya tidak bisa bercampur. Contohnya kopi, pasti ada endapannya. Perbedaan yang kedua yaitu kalau larutan semua partikelnya berukuran kurang dari 1 nanometer. Sedangkan koloid ukuran partikelnya 1 nanometer sampai 100 nanometer. Kalau suspensi salah satu atau semua partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Jadi bisa disimpulkan kalau koloid berada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi. Perbedaan yang ketiga, kalau larutan satu fase, kalau koloid dua fase, dan suspensi juga dua fase. Bedanya di mana? Kalau larutan itu stabil, kalau koloid juga masih stabil, sedangkan suspensi tidak stabil. Maksudnya stabil di sini apa sih? Stabil itu dia tidak akan terpisah menjadi beberapa bagian atau tidak bisa terpisah menjadi beberapa lapisan. Kalau larutan itu bisa disaring, kalau koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Sedangkan suspensi sangat bisa disaring. Buktinya apa? Endapan kopi bisa disaring. Kemudian kalau campuran air dan pasir itu juga bisa disaring. Nah, teman-teman sudah paham belum perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi? Nah, jadi kesimpulannya koloid merupakan campuran heterogen yang terdiri dari dua fase yang masih stabil dan tidak dapat disaring. Mau tahu contoh-contoh yang lain itu apa? Ada susu, mayones, krim kocok, yogurt, keju, dan masih banyak yang lainnya. Agar-agar itu juga termasuk. Nah, sekian materi dari saya. Tetap keep spirit, stay at home, maju terus pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.